Nah, kebetulan laptop yang saya beli sama orang tua saya itu secara teori tinggi sih nilainya. Tapi secara praktek lebih rendah daripada laptop saya yang hilang. Aneh banget sih. Duh, saya Gimana ya? mikirnya lambat lagi. Iya. Selama lo berkarir, Sama berkarir. paling kecil lo pernah dibarter apa nih? Misalnya Bakso. Lu waktu itu bikin apa? Hah? Waktu itu lu bikin apa lu? bikin bakso gimana sih? Memang dari awal tujuan saya itu memang pengen lebih ke video editing atau 3D gitu. Karena romansa zaman saya SMA saya bukan orang yang pinter gitu. Jadi kayak siapa yang mau hire saya peringkat kedua di bawah di SMA gitu. Jadi kayak anjir, saya mau kerja di mana nanti? Iya. Ya, jadi ya udah makanya saya menekuni bidang ini supaya saya bisa bekerja dan hidup dari sini sih. Tidur di Manggarai, pas bangun, Iya. tasnya diganti. Bodohnya saya naruh tasnya di atas. Jadi tasnya Itu bukan diganti. CGI itu ya? Oh bukan. Bukan VFX bukan Pak ya? Bukan, itu beneran. Saya bingung. Jangan asal-asalan. Salah. Sehingga mereka pun berjualannya benar, hasilnya pun juga benar. Gitu loh maksudnya. Jangan lupa coblos Vicky ya. Ya kan kalau gitu langsung aja kita sambut Menteri Perdagangan UMKM. Enggak, emang spontan aja. Lagi. Kali. Udah. Spontan gimana? Spontan gimana? Ya. Biasanya ya nggak semua tuh yang sama, nggak semua tuh yang kita pelajarin dulu satu jurusan, satu pelajaran itu tidak akan sukses. Ini lo mau nyambungin kemana, dah? Brother kita ini, Oh gitu. Kasih brother. brother kita ini. Jadi kan memang kan tamu-tamu kita tuh masya Allah ya. Yeah. Yang dimana kebanyakan salah jurusan. Wih, mengingatkan gue di tahun 98 tuh, salah jurusan. Weh, benar, ya kan? Bapak tahu kan sih kan? Masih tahu. Salah jurusan. Rif, Pak. Iya benar. Ya udah. Iya. Jadi kadang tuh yang orang-orang tuh yang kadang udah merasa, oh gue salah jurusan nih. Gua Salah jurusan. nih masa depan mau seperti apa gitu. Jadi nggak perlu takut. Kayak lo contohnya kan sama gua. Lo. Kita sama-sama di IKIK. Ini kagak, itu kagak. Oh, iya. Kampus IKIK Menarik. tercinta. Iya kan? Yeah. Nih ada brother Rifki. Rifki. Nurul Rifki. Halo. Bagaimana nih? Nah, emang gitu di sini kita emang ngebikin opening itu harus dari Bapak Dida. Salah. Iya, jadi gue doang. iya, enggak emang harus dari Bapak Dida emang. Kenapa maksud gue? Emang rutenya begitu Pak, dari Bapak Dida, kemudian salah ke jurusan, ya? saya, terus akhirnya narasumber. Bingung tuh narasumbernya. Aduh, nih masya Allah nih. Dia bisa merubah ruangan ini jadi sesuatu nih ya. Bisa jadi ini. Kepikirannya lo berubah ruangan ini jadi apa nih Ki? Iya, ini supaya nggak bosan mungkin hutan kali ya. Wow. Supaya lebih nyaman. Kan Oh, gitu. luar polusi ya, panas. Iya. Coba 1, 2, 3. Terus Nah, nanti kita nggak tahu ya saya ngerit apa enggak ya nanti ya. Gaya aja dulu. Ini harus nanti kita kasih tanya. Editor kita yang ganti. Ya, selalu pada lo. Nah, kalau udah belajar ya lo nih Rifki ya kan? Iya dah. Makasih banyak Ki udah datang ke sini. Iya, iya, thank you, Nanti thank you, kita thank you. undang lagi aja ya. Iya, iya, saya makasih Ngobrolnya banyak. deh. Makasih banyak. Jadi kelebihannya apa nih Dak bintang tamu lo ini? Bro, dia pernah di challenge sama seseorang yang baru saja mengakuisisi tempat ini juga. Salah satu podcast. Apa tuh? Iya kan? Master Chef. Deddy Kobuzer. Oh iya kan Master Kobuzer. Oh iya, Master. Iya benar. Pernah di challenge loh dia Oh, iya? untuk membuat sebuah Video. video 3D ya. Iya. Oh berarti video. ininya dia bukan lo yang bikin kan ya? Bukan. Kan maksudnya apa namanya? Iya terus. Iya. Banyak itu di sebar-sebar. gitu. Enggak, bukan. Nggak gitu, ya. Kirain lu yang bikin gitu maksudnya ini tuh Dia bukan- jangan salah paham dulu dong. Apakah ini fitnah? Jangan salah paham Pak. Dia bukan dokter Tompi. Oh bukan lo. Skip papak dong. Jadi itu di challenge ya lo ya. Lu di challenge sama Master Kobuzer Iya. untuk membuat sebuah 3D. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi sebenarnya itu pada saat COVID ya, Corona gitu. Saya lagi magang di Dalang Digital Studio. Mungkin pernah dengar Dalang Digital Studio? Apa? Dalang Digital Studio.
Wah, saya orang awam. Oh iya. Saya tidak tahu apa-apa. Iya, saya juga tidak tahu. Jadi dalam Soul Studio itu studio 3D yang buat film-film di Indonesia gitu. Oke. Nah, di situ saya magang karena program dari kampus kan, magang 3 bulan, tapi tiba-tiba COVID, ceter sebulan. Oke. Nah, pas sebulan orang tua saya bilang, terutama ibu saya, Ki pulang Ki. Lu dari mana? Saya tuh biasanya tinggal di tempat magang itu, kayak seminggu nginap di sono. Oh, daerah-daerah. Nomaden, bro. Nomaden, iya. Nomaden. Karena kalau mikir misalnya ongkir PP itu 50.000, ongkir PP bahasanya. Oke. Iya, jadi kayak nggak efisien, mending saya nginep di situ kurang lebih kayak seminggu atau berapa lama gitu. Terus karena COVID melonjak, itu ibu saya bilang pulang gitu. Dimarahin tuh ya. Iya, awal saya nggak mau gitu, ngapain saya pulang gitu kan. Iya. Di sini saya udah nyaman, kayak ilmunya tambah gede gitu kan. Tapi disuruh pulang, ya udahlah ya kan seorang tua nyuruh. Nurut pulang. Cuman tak disangka ketika pulang itu malam-malamnya saya nonton podcastnya Om Deddy. Oke. Podcast Om Deddy itu lomba buktiin kalau lu worth it mendapatkan laptop ini gitu. Jadi waktu itu kayak ada sebuah lomba. Oke. Dan lombanya itu buat video. Alasannya apa? Lu worth it mendapatkan laptop ini. Jadi saya mikir sampai kayak semalaman gitu, udah saya perlu nih laptop ini nih. Oke. Karena saya Itu nggak mikir pengen- tuh ya, lu ngeliatin lu sampai mikir aja tuh. Iya, sampai mikir, sampai saya nggak bisa tidur malam itu karena mikir Mikir. laptop saya tuh pertama yang saya beli laptopnya hilang. Oh, bapaknya ternyata pemikir dia. Iya, jadi Pemikir laptop saya, hebat. laptop saya tuh hilang, lagi di kereta, habis kerja hilang, tidur di Manggarai, pas bangun, iya, tasnya diganti. Bodohnya saya naruh tasnya di atas. Jadi tas Itu udah bukan diganti. CGI itu ya, sih, Oh, bukan. Bukan VFX, bukan Pak ya? Bukan, itu beneran. Kirain Bapak Saya bingung. bukan. Hilang tasnya ini ya. Ya udah itu kerjaan semua data-data laptop satu-satunya di situ. Saya mau beli juga nggak bakal bisa, ya kan? Jadi ya saya minta tolong orang tua saya buat nalangin dulu beli laptop baru. Oke. Gitu. Jadi pada saat magang itu saya menggunakan laptop dari orang tua saya. Bisa dibilang itu cuma nambah berapa juta lah gitu loh. Istilah saya minjem duit ke orang tua saya. Nah, kebetulan laptop yang saya beli sama orang tua saya itu secara teori tinggi sih nilainya. Tapi secara praktek lebih rendah daripada laptop saya yang hilang. Aneh banget sih. Duh, saya Gimana ya? mikirnya lambat lagi. Iya, intinya sih. Intinya apa intinya? Intinya harga tinggi tapi performa rendah. Oh, gini. Iya. Iya. Tapi yang dulu harga rendah performa Performa tinggi. tinggi. Aneh. Itu, Bapak Jadi paham kan? Nggak worth it Oh, rasanya iya. kayak. Iya. Ini laptop apaan kayak gini gitu. Oh. Saya Bapak jangan marah-marah sama saya dong. Ya, tadi saya lihat Bapak marah-marah aja kerjaannya. Iya, laptop mahal. Kok performanya jelek Heeh. gitu. Jadi saya kesel. Akhirnya kena ada lomba itu saya mikir, well, ayolah gimana Oh, caranya saya harus dapetin laptop itu. Laptop itu. Karena laptop yang sekarang itu, yang sebelum menang itu laptopnya harga 9 juta. Nah, laptop yang hilang tuh 7 juta harganya. Jadi kayak segera harga kan lebih tinggi, tapi kenapa Iya. performanya jelek gitu. Jadi kayak malesan. Mungkin karena gitu. laptop yang ini ada mukanya Pak Deddy enggak ya? Enggak, Jadi enggak. performanya Bukan. bukan itu. Nah, lomba dari Om Deddy ini harganya laptopnya gede. Oh, oke. 45 juta harganya laptopnya. Jadi kayak ayolah gaskan lah. Iya. Nah, cuman masalahnya itu video udah sebulan yang lalu. Dan saya punya waktu kurang lebih 3 atau 4 hari gitu untuk menyelesaikan video itu. Dan ya ceritanya bisa bilang panjang banget sih, ada segala mati listrik, terus saya satu hari ngetek video tapi nggak dipakai, akhirnya dipakai syuting di hari berikutnya. Waktunya pendek banget dan cuman hamin berapa jam doang baru saya upload videonya gitu. Oke. Dan ketika upload pun udah banyak yang upload, sekitar ada 2000 video yang upload tuh. Kayak seluruh Indonesia, bahkan ada orang Prancis. 2000 orang yang berpikir keras, ternyata laptopnya sama diambil juga kayak lo juga kali Iya, itu ya. 2000 orang daftar kayak buat Belum tentu ikutan semua dapet ya, laptop itu. Iya. Iya kan? Saya juga lihat ada orang luar negeri gitu yang ikut-ikutan, tapi kayak orang Indonesia kerja di luar negeri. Saya mikir, TKW. ya, Bukan, saya kuliah sih di nggak sana. tahu sih itu apa ya. Cuma kayak CAI. mikir, lu udah kerja di luar negeri nih, lu ngapain ikut lomba ini sih? Mungkin dia sama kayak lu. Laptopnya hilang juga. Kan saya bilang. Iya kan? Kan saya bilang Bapak Yuda, dari Bisa 2000 orang jadi itu ya. bisa jadi Ada. hampir 1000 sekiannya itu laptop hilang. Ini lagi tidur di stasiun. Kepepet, Ya kan, iya. naruh tasnya di atas Nah, kepala. Jadi emang itu oknum sebenarnya. Jadi emang lomba itu dibikin sebelumnya dia ngambilin laptop semua tuh. Makanya bisa buat hadiah 45 juta ya. Nah, ya ada 2000 itu saya, tapi ya saya pede aja sih kayak, Ya. pede menang.
Nggak itu kayak berasa kayak pede aja menang karena berasa beda aja videonya dari yang lain. Terus Ya, menang? Alhamdulillah menang juara satu. Juara 1. Dari 2.000 orang. 2.000. Ada di video itu. Ada video di YouTube. Dan uniknya aja dari video menang yang itu katanya kata orang Asusnya, betul laptop Asus. Oke. Asus tuh panjangannya awas cepet rusak bukan sih, bukan ya? Ya kelihatannya baru 2 tahun udah rusak sih. Sorry ya. Soalnya Asus ya kan awas cepet rusak. Iya, tapi itu rusak kan karena saya pakai terus kan. Nah, itu dia karena Bapak kan mobilitas tinggi, Iya. pekerjaannya bener-bener high pressure Jadi ketika ya, Pak ya. dia rusak saya nggak sakit hati karena ya kau sudah berusaha semaksimal Oh mungkin. iya, sudah Selamat menemani. istirahat ya. Iya, sudah Coba kita menemani lihat. Anda. Kita lihat dulu nih. Kita lihat, nah. Nah, 3 atau 4 hari gitu, lupa saya. Masih kurus lagi. masih muda sekali mukanya. Beda ya. Bisa lebih bebas mengekspresikan kreativitasnya. Nah, contohnya sekarang kita sedang menikmati senja di abad pertengahan. Oh ini Pak ya. Kalian bukan menikmati senja? Oke deh. Kita ganti jadi malam. Wih. Ini syutingnya green screen aja nih, atau Nanti enggak? ya, nanti ada. Oh ada ininya ada. Behind the scene. Ada. Ini 3 atau 4 hari gitu. Mereka berpikir, gila ini speknya pasti keren ya, speknya dewa nih. Oke, kebayang maksudnya. Jadi itu video yang lo bikin untuk mendapatkan laptop dari Asus itu sendiri dari Iya. Kobuser tuh ya. Iya, betul. Dan uniknya aja kata orang Asusnya itu kan udah dipilihin dari 10 orang itu tuh. Iya. 10 orang. Nah, dari 10 orang itu dikasih ke Om Deddy, nih dari 10 orang ini pilih salah satu untuk jadi juara 1 gitu. Kata orang Asusnya gitu. Iya. Tapi kata Om Deddy, dia nggak milih dari 10 orang itu, dia milih sendiri untuk juara 1-nya. Yang milih? Yang milih Om Deddy sendiri. Om Deddy sendiri. Jadi yang juara 1 itu ya, yang itu saya, Hah? itu dipilih langsung. Malam Deddy. Udah sama Om Deddy. Masya Padahal udah Allah. dipilihin 10 orang sama orang Asus gitu. Tapi Iya. Om Deddy Deddy milih lagi. milih sendiri gitu, nggak mau pakai pilihan. Oh, jadi 10 itu lu nggak ada di situ? nggak ada di situ. Wih. Jadi nggak di situ. Jadi udah direkomendasiin, tapi Om Deddy nggak mau pakai Nggak mau pakai rekomendasinya. itu. Dia Itu kalau saya simpulkan itu adalah sistem rezeki Pak dari Allah. Bener bang. Karena sudah rezeki manusia itu sudah jelas penempatan. Jelas. Jadi walaupun nggak ditempatkan di situ, tapi dia tetap bisa kepilih sama Deddy Kobuser. Iya kan? Dan ya alhamdulillah banget. Dan juga saya mikir laptop saya tuh kayaknya harus hilang yang di kereta itu. Bener. Kalau nggak hilang mungkin beda cerita lagi. Iya, itu dulu pencetusnya itu dulu harus hilang dulu. Iya. Hilang, sabar dan langsung ikhlas ya. Itu kemudian dari situ lo langsung melalang buana tuh bikin podcast sampai akhirnya podcastnya besar dibeli sama Deddy Kobuser. Bukan. Salah. Lu cerita yang mana? Yang itu. Oh, bukan. Bukan yang itu. Bukan. Oh bukan itu, bukan Itu yang brand sebelah itu. Salah. Makanya sih bingung saya Pak. Oh dari situ karir lo langsung mulai Iya, berjalan tuh istilahnya untuk kayak bikin semacam turning point-nya lah. Turning point. Dari situ. Tapi pada saat itu lu masih kuliah? Iya masih kuliah. saya. Masih kuliah yang dimana jurusannya itu beda. Oh iya beda. Beda kan? Yang tadi gua bilang itu di awal. jurusannya apa emangnya? Saya jurusannya ya ilmu komunikasi massa, broadcasting. Pas tadi Bapak saya lihat komunikasinya bagus sih Pak ya. Oh iya. Cara menyampaikan. Thank you. Oh, iya. Nah, iya. pada saat kuliah itu berarti lu kursus apa otodidak? Otodidak sih. Otodidak ya. Otodidak. Untuk belajar yang maksud gua kalau gua nggak dari situ kan bikin aja kan kayak 3D. Berarti itu juga harus bisa gambar ya. Oh enggak, harus sih. Nggak Enggak harus harus. Banyak orang nanya bang, kalau bisa 3D boleh bisa gambar dulu nggak? Enggak sih, nggak harus. Terus kayak tadi tuh lu ada satu frame-nya ada gambar rumah. Oh itu kayak kita modeling semua dari awal. Jadi buat dari awal dari kubus, Tarik ke atas. tarik ke atas, tarik ke samping gitu, masukin gambar kayu dan lain-lainnya. Terus di lighting gitu. Itu pokoknya hadiahnya 45 juta, usahanya 45 juta juga. Kalau bisa lebih gitu. Gitu. Mantap. Itu dia makanya harus sebanding Pak. Kalau nggak sebanding sulit. Totalitas lah, Totalitas tanpa totalitas. batas, betul banget. Benar. Nah setelah lulus, lu tadi di dunia broadcasting ya berarti ya? Iya, Komunikasi broadcasting itu di mana dulu kampusnya? Saya kampusnya, ya saya sih gimana ya ngomongnya? Iki. Saya di ADVI. Apa itu apa ya? Akademi Televisi Indonesia di Indosiar. Oh. Di Indosiar. Indosiar. Tapi kalau yang nonton ini misalnya mau 3D jangan masuk ke situ ya karena nggak relevan. Gitu. Apa? Berarti kalau menurut lu sendiri, untuk teman-teman yang pengen memulai kayak lu nih, mulai kayak lu, terus kayak
apa sih yang harus gua pelajarin gitu? Paling basic aja. Iya, kalau misalnya 3D sebenarnya sih semua bisa di YouTube ya, udah ada bisa dibilang ya. Semua dilihat ataupun di kelas online. Saya juga punya kelas online juga kebetulan. Oke. Jadi kalau kuliah mungkin ada ya kayak SAE, cuman itu SAE, harganya ya. mahal, kayak sayang aja gitu. Mending jadi pilot atau jadi apalah kuliahnya atau jadi dokter gitu sekalian. Kalau 3D menurut saya masih bisa dikejar lewat YouTube dan internet sih. Untuk basic ya. Untuk basic apalagi sekarang spek laptop dan HP pun udah keren-keren ya. Ya, Bahkan ya. HP sekarang lebih canggih daripada laptop saya yang 10 tahun yang lalu bisa dibilang, iya nggak? Iya. Gitu. Ada beberapa aplikasi juga banyak banget udah bisa ngebantu seperti itu ya. Iya, betul. Kayak zaman saya SMA kan masih pakai Windows Movie Maker ya. Oh iya, bener, sama kita Nah, sama. sekarang udah Betul. pakai CapCut udah lebih jago daripada Oh Movie iya, Maker. betul, Jadi betul. seharusnya segala sesuatu udah didukung sekarang sebenarnya. Udah dimudahkan, tinggal ya balik lagi ke kitanya mau apa enggak Mau sih. belajar apa enggak itu Iya. Pak. Jangan mager. Jadi untuk generasi-generasi yang mager-mager klub tuh minggir dulu ya. Saya sih orangnya seger, Pak. Anti mager. Ya nggak sih? Kelihatan dari bentuk badannya Pak. Oh iya Seger dong. banget. Sehat. Ya beda sama ke badan saya tadi kan kurus tuh, sekarang jadi ya alhamdulillah, gitu. Nah, Kan bisa dilihat perbedaannya. Ini udah Masya Allah nih. Kebetulan enggak? Kebetulan nih. Dulu dia pernah bekerja di sebuah studio post pro yang dimana dulu gue pernah bikin iklan gue dan ada post pro di situ. Oh iya? Oke. Berarti satu paguyuban. Enggak juga, enggak satu paguyuban. Satu pegunungan. Bener ya? Dan lu emang kan namanya kalau kita ngomongin industri kreatif ya, pasti itu kan ngomongin soal networking, ya kan? Dan networking ini equalnya sama emang portofolio lo juga sih. Ketika lo punya portofolio lo bagus, lo punya networking, insya Allah bisa jadi tuh. Nah terus, lo apa yang lo lakuin ketika lo selesai dari Deddy Corbuzier, menang juara 1 untuk terus lanjutin karir lo dan capai tujuan lo nanti di endingnya? Oke, iya. Jadi memang dari awal tujuan saya itu memang pengen lebih ke video editing atau 3D gitu. Karena Iya. romansa zaman saya SMA saya bukan orang yang pinter gitu. Jadi kayak siapa yang mau hire saya peringkat kedua di bawah di SMA gitu. Jadi kayak anjir, saya mau kerja di mana nanti? Iya. Ya, jadi ya udah makanya saya menekuni bidang ini supaya saya bisa bekerja dan hidup dari sini sih gitu. Oke. Jadi ketika menang Deddy Corbuzier ya alhamdulillah beberapa kerjaan mulai masuk kayak kolaborasi dengan konten kreator lain gitu. Kalau mungkin ya beberapa dari sini udah tahu soal Rewind Indonesia. Ya. Di Rewind lo kerja juga ya? Yang tahun Untuk 2020 dan 2021. 2020 berarti Yang adegan rumah, yang adegan LED. DP-nya Nara ya, Sena ya? Iya, Narasena waktu itu. Dan Iya, 2021 juga sama. Jadi berusaha untuk mencoba konsisten di bidang Iya. 3D ini sih. Gitu. Tapi di satu sisi juga saya masih mau tetap ada muncul saya di sebagai public figure juga, sebagai konten kreator juga. Oke. Gitu. Makanya kalau dari Instagramnya itu situ juga banyak ya. Iya, alhamdulillah. Meskipun bisa dibilang nggak secepat yang lain, mungkin yang lain udah kebeli BMW atau Iya. mungkin udah punya rumah gede, saya mah ya masih biasa-biasa Masih aja lah. membangun ya. Pelan-pelan sih. Berarti sudah berjalannya dari Corbuzier 3 tahun ya? 3 tahun, kan? tapi Karena ya suka bidang ini sih dari SMP sih. kan SMP. Dari SMP. Gila. Kalau ditarik jauh lagi kayak SD, saya dulu suka gambar. Oh, Iya. dari situ berarti ya. Ah, Makanya. Coba dong kita lihat dong. Ada portofolionya Rifki Art Studio di Instagram ya. Yang paling terbaru dong, yang Karyanya, terbaru dong. Benar. Nah ini beberapa kompilasi karya saya sih. Kebetulan lagi ngetren juga video kayaknya jadi saya buat gitu. Nah ini yang Toyota, BZ4X pas di Gias kemarin. Oke. Ini ditayangin di Medan ini. Kalau ke Medan mungkin bakal ngeliat ini. Oke. Yang motor tadi. Lebih ke kompilasi sih. Nah itu Iya. video yang di bawah itu tuh, yang mobil itu pertama kali dapat laptop di Corbuzier langsung saya pakai buat bikin bikin video itu? kayak gitu. Oh. Kayak. Berarti lo sebenarnya tuh orang bisa order ke lo langsung atau emang lo harus kerjanya sama studio baru yang orderin projectnya? Saya biasanya Atau tuh gimana? buy dari online sih. Jadi misalnya ada online post house nge-hire saya untuk ngerjain 3D-nya.
Oke. Gitu. Atau enggak dari PH yang hire saya buat ngerjain 3D-nya, ntar online dia nyari sendiri. Oh sih. gitu. Jadi saya bisa- lebih fokus ke 3D-nya sih untuk compositing, untuk blending atau warna Iya, saya iya. nggak main di situ. Lebih ke pembuatan 3D-nya 3D. aja. lebih ke trading aja, berarti kan sebenarnya kalau kerja gini tuh kerja as a team dah sebenarnya. bener. Jadi nggak Iya. bisa satu orang aja. Makanya banyak apa pos-posnya di situ di mana aja tuh beda-beda semua orang-orangnya. Iya. Dan di 3D pun tuh juga sebenarnya dipecahnya timnya banyak lagi. Iya, sama kayak pada saat saya mengerjakan terungtung, Mbak. Bapak Benar, pernah itu tahu dia. terungtung ya? Belum, sorry. Belum ya? Aduh, Bapak kurang banyak nonton YouTube berarti. Teruntung nggak? Nanti ditonton aja Terungtung, ada di Little Giant. Nusarara tau nggak Nusarara? Oh, Nusarara tahu. Ya, Nusarara bikin IP baru namanya Terungtung. Nanti Oh ditonton aja, gitu. Iya. Pantes namanya nggak asing sih. Iya, nggak asing kan? Iya, namanya nggak asing. Ngomong-ngomong nggak asing. Apa nih? Kita punya spill 3 berita hari ini. Di kita itu ada react untuk 3 berita. Ya nggak sih? Berita yang lagi rame hari ini apa aja? Apa sih? Iya, coba kita lihat. Lebih dari 85 juta pekerja bakal digantikan oleh AI pada 2025. AI itu siapa dah? Ada Illustrator. Ada Illustrator. Iya, Oh. kan maksudnya kan ini pakai bahasa Indonesia, AI-nya juga pakai Indonesia dong. Oh, iya juga. Aneh sih lu. Lebih dari 85 juta loh pekerjaan. Dia 2025 lagi, 2 tahun lagi. Dia tahu dari mana ya? Coba. Tahu dari mana ya sampai 85 juta ini bisa Gimana? digantiin Menurut lo sama AI? Menurut saya udah pakai AI sih. Jadi Udah. saya tahu sih Iya. kedepannya kayak gimana. Tapi yang menarik adalah ketika zaman saya SD atau mungkin zaman dulu mungkin guru-guru sering bilang nanti pekerjaan buruh akan digantikan sama robot. Nah, benar. Pakai kerjaan yang kreatif. Kreatif itu nggak bakal digantikan sama robot dan kenyataannya sekarang yang kreatif malah digantiin sama robot. Robot. Benar. Iya, saya tapi saya nggak takut sih sama ini sih karena kan ini tetap harus dikontrol sama manusia. Kita yang punya kendali gitu. Toh sekarang saya melihat iklan-iklan sekarang itu kalau buat board itu udah pakai AI semua gitu kayak penggambaran jauh Iya, lebih penggambaran jelas, lebih detail ya. lebih detail dan ngebantuin juga sih kayak ada brief mau buat kayak gini saya bingung ini apa maksudnya. Ini ketik aja di AI nanti ketahuan oh maksudnya kayak gini tinggal kita buat gitu. Jadi lebih ngebantu, teknologi itu ada untuk ngebantu bukan untuk menggantikan Menghilangkan. pekerjaan. Baca komen dah. Saya lagi makan. Oh iya. Lu suruh Nggak peduli, alhamdulillah Allah yang maha pemberi rezeki. Masya Allah. Bener banget, setuju. Ke depan loker-loker buat AI semua minim pengalaman 2 tahun. Maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Apa ya harus kerja 2 tahun dulu gitu. Oh, dia harus dikalian. Oh itu maksudnya buat si AI-nya. Iya. Tapi Kalau yang mau sebenarnya- ngelamar jadi AI, minimal 2 tahun kerjanya. Sekarang kan juga banyak aplikasi baru gara-gara AI ini kan. Iya, Jadi benar. sebenarnya di satu sisi gantiin, di satu sisi nyiptain pekerjaan baru. Iya, betul. Gitu sih. Tuh lihat sisi positifnya itu ya. Ya kan manusia memang diciptakan untuk bisa beradaptasi ya, Betul. untuk bertahan hidup. Nah, Jadi saya rasa insya Allah aman lah manusia. Terakhir nih, udah jadi angkatan COVID pas lulus malah saingan sama AI. Wih, bener juga sih ya. Kasian banget ya. malah kan jadi yang lebih kuat. Harusnya bagaimana caranya orang sekarang ini bisa menciptakan AI-nya loh. Iya nggak sih? Jadi dia menjadi kreatornya gitu loh. Jadi yang buat AI-nya, misalnya gorengan sekarang nggak usah pakai orang lagi misalnya. Udah bisa goreng sendiri pakai AI itu. Ya atau kayak foto produk sekarang bisa kan. Oh iya, Bikin benar. Background pakai AI dan AI. membantu banget Betul. sih. AI-nya harus dimaksimalkan ya. Betul, harus Bukan yang dimaksimalkan. kalah. Mungkin yang awalnya kita kerja gitu, foto-foto harus beli background atau beli ini dengan Iya. AI kita tinggal foto aja background tinggal cari di AI. Jadi mudah, jadi Lebih gampang mudah. ya kan? Yang awal cuma seminggu bisa dapetin 5 pekerjaan, gara AI bisa dapat 10 pekerjaan. Betul. Nah, ini baru generasi anak muda zaman sebenarnya. Berita berikutnya. Studi, orang yang malas bangun pagi ternyata salah satu ciri-ciri orang pintar. Nggak setuju gua. Jadi komen Pak. Oh iya. Tapi ya nggak, ini iya juga ini. Maksudnya kan berapa orang dia pelajari gitu kan? Ya. Kalau menurut lu gimana? Menurut saya sih tergantung orang. Tergantung orangnya ya. Benar. Terus gimana kalau misalnya orang itu memang harus kerjanya pagi gitu? Gua nggak setuju gua. Soalnya Gimana tuh? sebagaimana Allah sudah memberikan pagi itu dan menurunkan banyak rezeki di pagi hari. Jadi menurut gua gitu ya, orang yang malas bangun pagi, ciri-ciri orang pintar tuh pintar apanya dulu nih? Kan Iya, sekarang makanya. banyak nih orang pintar nih kan banyak. Iya nggak sih? Orang pintar itu Orang pintar itu orang pintar itu Ya makanya tadi saya bilang ini studinya orang mana dulu. nah iya makanya. Jadi kalau buat gua sebenarnya
bangun pagi itu justru malah lebih pinter, nggak lebih fresh nggak sih? Lo Lebih ngerasa nggak? fresh. Ya kan, Lebih ketika lo fresh. bangun pagi, lo buka jendela habis subuh itu rasanya Iya, tuh beda. Makanya ini studi yang mananya dulu nih. Iya, mungkin Ini source-nya apa? Trust mungkin me ini gitu. studi tour. Oh iya. Oh iya, studi tour. Ada itu tadi tuh yang komen Wulan Guritno, beneran dah. Mana waktu itu? Oh bukan. Pintar ngulur waktu. Oh iya bener sih, bener ngulur waktu. Oh iya bener. Tapi emang Ngeles ya? gue pernah ngobrol ya. Ini ada studi yang menurut gue lebih setuju dengan ini sih. Jadi orang yang bangunnya siang itu selalu setiap hari-harinya akan jadi berantakan. Minimal dia akan membuat sebuah janji yang tidak menepatinya. Wah, bagaimana mau itu? Jadinya maksudnya mengulur-ngulur waktu. Ngaret, jadinya ngaret. Makanya kalau orang biasanya yang sholat subuhnya jadi telat, biasanya pasti ke belakangnya semua akan telat. Itu udah kayak fitrah sebenarnya. Jadi gue pernah dikasih tahu dan ternyata bener loh, gue pernah ngalamin itu loh. Ketika gue bangun pagi nggak tepat waktu gitu, misalnya gue kan, kalau kita kan muslim kan terikat yang namanya sholat subuh. Tapi ketika gue sholat subuh telat, ke belakangnya pasti gue jadi berantakan semua. Benar. Entah kenapa gitu. Jadi menurut gue sih lebih setuju kalau misalnya kita semua harus bangun pagi gitu. Karena pagi itu indah. Semangat bangun pagi ya? Iya, semangat oke kan? Semangat oke. Lanjut berita selanjutnya. Bayi keranjang kuning TikTok Shop resmi dilarang jualan di Indonesia. Lagi rame nih, lagi Rame panas. banget nih, dan sekarang Lagi panas. para TikTokersnya sedang apa? Aku bingung. Terus? Sedang memberikan video-video revenge-nya, bukan revenge Ya. sih, ya kan? Komen nih ya tentang Ya. kerugiannya, bahwa ya kita juga UMKM, Betul. ada yang membuat bisnis dulu gagal terus, tapi semenjak jualan di TikTok sukses bisa sampai menghidupkan anak, istri, Ya. keluarga dan sekolah. Menurut lo gimana? Iya, ini sih masalah saya menurut yang ojol dan opang sih kurang lebih ya kayak gitu ya. Opang Gangnam Style. Iya, ya ini harusnya pemerintah lebih bijak aja sih dalam mengambil keputusan ya. Iya. Karena kan ini suatu hal yang baru dan modern. Maksudnya kalau misalnya TikTok Shop dilarang, kenapa Tokopedia nggak sekalian aja atau Shopee ya sekalian aja semuanya? Iya. Kayak pilih kasih aja. Tapi harusnya ini kayak ada lengkapnya harusnya. Kayak aneh aja pemerintah ngasih peraturan kayak gini tuh. Gimana caranya memaksimalkan teknologi yang sekarang udah ada gitu? Betul, dan menurut saya juga emang kayak toko-toko offline yang ada, emang harus belajar, kemudian juga minimal dia itu bisa melek sama digital. Kalau bingung dia melek digital, dia tahu harus kemana gitu. Betul. Nah, itu ranahnya pemerintah harus memberikan itu. Gua harus kemana? Contohnya tadi tuh harus ada mungkin agensi-agensi untuk UKM dan UMKM yang murah, tapi kerjanya beneran. Nah, Jangan asal-asalan. Sehingga mereka pun berjualannya benar, hasilnya pun juga benar. Gitu loh maksudnya. Jangan lupa coblos Vicky. Ya. Ya kan kalau gitu langsung aja kita sambut Menteri Perdagangan UMKM. Silakan. Kan tolong dibikinin ya. Ya, nanti datang dia misalkan datang dia. Masuk ke gelas. Gitu. Coba kita baca ini ya. Komennya. Komennya. Harusnya UMKM-nya diedukasi biar ikut maju. Betul banget. Ya kan? Betul banget. Tokopedia, Shopee lagi ketawa-ketawa tuh. Wah, itu saya bilang ya. Bener. Jujur lebih suka TikTok waktu Covid 2020 daripada TikTok sekarang yang jual ini itu, yang jual diri juga segala macam, sampai yang maaf banget istilah katanya ngemis aja sampai lewat live TikTok. Nah, itu yang menyalahgunakan dengan sesuatu yang salah ya. Tapi ada lagi kalau menurut gua masalah di TikTok ini juga. Apa tuh? Yang jualan jadi banyak ini kan karena dia punya produk murah-murah. Bener. Nah, ini juga harus diatur regulasi Nah, itu antara pihak pendistribusi, yaitu mungkin dari China gitu kan, untuk memasukkan barangnya ke sini. Karena saya aja waktu itu beli kacamata Pegigo 15.000, Pak. Masuk ya? Masuk ya? Berapa hari? Berapa hari? Itu bisa masuk seminggu aja nyampe sini 15.000. Ya kan? Nggak, Bapak bayangin dong, Indonesia gimana cara produksi semurah itu kalau nggak dari China gitu kan? Benar. Maka kita harus hati-hati juga dalam memilih pemimpin. Ya, maksudnya dalam memilih produk-produk nanti yang mau kita ini gitu loh. Iya. Maksudnya paham kan dah ya? Paham. Gitu. Lanjut balik lagi ke Rifki. Ada lagi beritanya? Udah, Atau mau saya bangun berita baru? Oh, enggak. Jangan. Ki,
Kira-kira tuh kalau lu dulu apa ya, memulai lu membangunnya gitu ya, step-step karir lu di 3D dan VFX ya dibilangnya Iya, ya. Visual effect itu. Seberapa lama sih belajarnya gitu? Apalagi untuk misalkan kayak tadi gue bilang teman-teman tuh yang habis belajar basicnya dulu ya, misalkan dari mulai dari YouTube, yang gampang-gampang. Terus kadang yang memang manusia ya, apalagi zaman sekarang gitu, yang ada nggak sabarannya. Nah itu kalau lu ada trik-trik nggak sih mulainya? Jadi banyak orang yang nanya itu kalau mulai 3D itu dari mana? Betul. Iya. Kalau saya bilang sih, kalau misalnya nggak tahu mulai dari mana, mulai dari semuanya aja, gitu. Jadi ya lu pelajari ini, pelajari itu. Nanti suatu saat bakal ketemu tuh jalurnya. Oh, kayaknya gue lebih suka ke sini deh. Itu yang lo lakukan? Itu yang saya lakukan gitu. Saya belajar animasi, sculpting, editing segala macem. Tapi ujung-ujungnya saya masuknya ke dunia kayak 3D environment, bikin lingkungan, bikin studio atau bikin hutan gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu mau belajar apa, pelajari aja semuanya. Pelajari dulu semuanya. Iya, tapi yang pastinya sih harus pelajari basic-basicnya terlebih dahulu ya, gitu. Dan kalau bisa apa yang udah dipelajari coba dipraktekin aja, gitu. Karena kalau udah dipraktekin tuh bakal berasa beda belajar doang sama dipraktekin. Dan kalau ngomongin belajar udah lama sih saya belajar, sampai sekarang pun saya juga masih belajar sih ya, karena kan perkembangan juga terus maju, jadi harus tetap belajar. Soalnya anak zaman sekarang pada pinter-pinter banget sih. Karena yang dunia misalkan desain, editing, video, sound effect itu emang nggak cuman hal teori ya, harus praktek langsung. Harus praktek langsung. Maka tadi saya bilang kalau udah lihat teorinya, coba praktekin aja. Jangan lihat tutorial dulu, ntar kalau misalnya lupa baru lihat tutorialnya. Gitu. Bayarannya gede nggak sih? Bayarannya gede nggak? Relatif sih. Relatif ya? Ya relatif. Paling rendah lo pernah dapat berapa? Maksudnya ya? Apa? Di nasi kota? Ini 3D apa nih? Ya, selama yang lo lo berkarir. kerjain. Selama lo berkarir, Selama berkarir. paling kecil lo pernah dibarter apa nih? Misalnya Bakso. bakso. Itu waktu zaman SMA sih. Lu bikin apa waktu Sekarang? itu? Lu waktu itu bikin apa? Hah? Waktu itu lu bikin apa lu? Bikin bakso gimana sih? Saya lupa bikin apa ya? Dia dibayar Katanya bikin bakso. Bayar bakso. Dibayar bakso. Dibayarin bakso. Saya lupa, saya tuh sebenarnya minta duit waktu di SMA gitu. Cuman katanya, apalah saya juga lupa, intinya jangan nyari duit dulu. Cuman saya mau nyari duit gitu. Gitu. Iya, akhirnya saya cuma dikasih bakso doang, apa mie ayam gitu kurang lebih. Untuk buat video berapa menit gitu. Tapi ya udahlah, kalau ngomongin biaya terendah mungkin bakso itu kali ya. Paling besar lo dapat. Paling Ini, besar. nah tujuannya tadi buat motivasi teman-teman kita sih ya. Dalam artian, ternyata sesuai dengan nama kita ya, IACC kan, Youth Creative and Culture. Jadi kita ngerasa teman-teman yang baru mau pengen mulai, anak muda sekarang ini harus tahu bahwa ketika gue pengen jadi sesuatu, tujuan terbesar gue adalah itu gitu. Nah ini bisa jadi motivasi teman-teman semua. Kalau misalnya someday gue pengen kayak Rifki, gue bisa dapat segitu juga gitu loh. Oke. Alhamdulillah, tapi saya nggak mau ngasih tau proyeknya, nggak apa-apa. Jangan, justru pokoknya jangan. Iya. Ya alhamdulillah pernah dapat project yang kurang lebih kerjanya sebulan bisa beli Sigra lah. Sigra itu. Sigra berapa ya harganya ya? Oh, saya kurang tahu Pak. Bapak ini dalam Pak. Ratusan. 100 sekian lah. 100 lebih. 100 sekian. Masya Allah. Iya. Jadi kerjaan sebulan dapat 100 sekian. Iya. Allah ya. Jadi ya tapi itu juga kan jarang ya. Tapi maksudnya berarti potensi Potensi untuk ada. mendapatkan itu tuh ada ya. Apalagi Potensinya dengan ada. zaman sekarang maksudnya dengan tadi kita juga udah bahas tentang teknologi yang sekarang semakin banyak dan memudahkan pula kita untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Tapi kan berarti kan semakin banyak juga istilahnya orang-orang yang bergelut di dunia ini. Kalau menurut lo sendiri ini masih peluang pekerjaan yang seksi nggak sih? Pada lu sendiri? Menurut saya masih seksi sih, karena AI masih jauh banget sih di 3D itu masih jauh. Dan misalnya ada AI pun jatuhnya ngebantuin, bukan diambil alih tugasnya. Bukan diambil alih ya? Enggak sih. Ya itu balik lagi. Untuk mempermudah kerjaan lo ya. Mempermudah kerjaan gitu. Teknologi ada untuk membantu, sama kayak TikTok ada untuk membantu UMKM gitu supaya jualan lebih mudah. Begitu pula dengan semuanya kayak masih berhubungan sih. Teknologi untuk membantu, bukan untuk menghancurkan pekerjaan. Kayak YouTube juga tadi ya, kalau lu nggak tahu basic sesuatu pekerjaan lu bisa ngeliat dari situ. Iya, mungkin kalau dulu YouTube dulu mau masuk TV harus ke Jakarta, sekarang kalau masuk TV dari YouTube Dulu aja dulu. gara-gara gitu. YouTube bisa ini loh, ngebongkar mesin cuci. Buh. Nyangkut ya kan? Nyangkut, latih mah YouTube, udah bongkar sendiri, bener lagi. Nah makanya ngomong-ngomong soal YouTube dan video, kita biasanya akan nge-react 3 video. Lu mau kemana? Hah? Lu mau kemana? Lu mau kemana?
Maksudnya apa ini? Ada yang bisa jelasin? Jadi orang Indonesia memahami bahasa isyarat daripada tadi dia udah jarak jauh, dia pakai ngomong-ngomongan lu mau kemana kagak jelas, dia cuma gini doang nih, Bo. Nah, gitu. Oh, gitu. Menurut lo? Nah. Gitu nggak? Iya, itu kan kalau dari komunikasi nonverbal ya. Gimana cara manusia berkomunikasi. Jadi ya ini salah satu komunikasi untuk manusia sih, nggak Indonesia doang sih. Ya semua juga kayak gitu. Maksudnya dengan verbal, dengan verbal sama dengan nggak pakai verbal, beneran nggak kayak gitu? Bingung juga. Bingung. Bapak gimana nanyanya? Nih, Pak. Tahu kan? Makan pisang. Yang ngerti gue doang. Iya. Jadi ini kan dia berseberangan. Ini kan berseberangan orangnya ya di jalanan kan. Terus kan banyak traffic tuh, berisik. Dia mau dia nggak jelas. Temennya cuma gini doang ngasih isyarat. Oh, gitu. Nah, yang menerima isyarat, nah gitu ngerti. Oh, gue mau ke sana, gitu. gue bisa mau ke sana. Padahal orang yang sebelahnya dia udah nanya dari tadi, lu mau kemana? Dia kagak ngerti, begitu. Maksudnya tinggal gini doang. Jadi paham Iya, gitu ya. Kena gigi isyarat. uang balik gitu ya. Ya, baca aja komen lu, baca komen. Komen. Walaupun itu ngangguk solusinya. Nah, apapun itu ngangguk solusinya. Iya nggak? Oh, iya. Udah capek-capek, sampai tenggorokan kering. Wah, Itu doang. itu doang. Ternyata videonya gini aja ya. Yuk, next lagi videonya, video berikutnya. Ya. Yang paling berat dari nasi kotak itu sendoknya, Pak. Kenapa? Sendoknya. Ketika ada rendang, nyendok gampang patah, Pak. Patah. Oh, Terus iya. cuma dikasih satu. Satu doang lagi, Oh, bisa iya. itu. Ya udah mau nggak mau nggak pakai sendok. Iya, mau nggak mau. Tapi udah apa sudah jatuh, terus nasi kotaknya dia kebalik. Kita kebalik lagi ya. Iya kan? Belum Sabar. rezekinya, belum rezekinya. Semuanya pada makan. Siapa tahu udah basi gitu kan. Aduh. Oh, Iya, siapa tahu udah basi dia kasih tolong sama Bapak Allah. ini ya. Set. Supaya nggak Dibalikin makan. biar dia nggak sakit ya. Biar nggak sakit. Bener. Diganti bener, mau sakit bener. pantat doang paling. Iya. Benar. Positive Sabar, thinking. Lur. Kadang hidup emang banyak bercandanya. Wih. Ini Padahal nggak percaya itu adalah yang terbaik sebenarnya. padahal itu serius tuh dia lagi makan itu, lagi serius. Sama tuh setelah video ini dia marah-marah dia. Gara-gara dipatahin akhirnya jatuh si makanannya. Benar. Ya kan? Benar. Apa jangan-jangan ini CGI? Coba diperhatikan baik-baik. Ki, apakah ini CGI atau Enggak, bukan? itu asli. Itu real ya? Asli. Oke, real. Video selanjutnya. Nggak jadi lapar. Nah, Wah ini. Ini keren sih. Gokil sih. wih. Wis. Wih, brother. Wede, gokil ya. Contoh teman yang baik gitu. Itu dia. Bestie forever. Iya, saya juga ngalamin masa dibully-bully gitu sih. Hebat sih ada teman yang ngedukung kayak gitu, apalagi bisa memperbaiki, mungkin bikin dia lebih Semangat lagi. semangat nanti ya. lagi gitu, membenah diri gitu. Betul. Nih bagus cara orang tuanya nih Iya, mendidik anaknya. mendidiknya bagus. Bukan kayak anak TikTok bocil sekarang. TikTok lagi disalahin. TikTok lagi salah. TikToknya hanya media sebenarnya. Bener, bukan teknologi yang salah, tapi orang-orang yang mempergunakannya. Iya. Seperti pisau bermata dua. Asik. Ya kan? Iya. Tajam bisa jadi bahaya, bisa jadi nggak bagus. Nah ini yang gue bilang tadi ya nggak sih, ini masalah edukasi, masalah pembelajaran. Sekarang betapa pentingnya edukasi sejak dini, Benar. ya nggak sih, terkait dengan apa yang terjadi hari ini, kemudian lingkungannya juga, sama apa yang dia tonton gitu loh. Tonton dan adapnya juga jadi. Iya, jadi sebenarnya mau sampai kapanpun juga media ini akan terus hadir, Benar. ya kan? Dan teknologi ini akan terus maju seiringi zaman. Tinggal gimana cara kita menfilter dan mensortir apa yang kita terima atau yang kita dapatkan buat anak-anak itu, ya nggak sih? Betul sekali. Seperti itu, Pak. Mantap. Ya, kita panggil udah kita panggil lagi.
Baik lagi ke Mas Rifki. Iya. Tadi ya kan kalau kita ngomong soal CGI ini pastikan kita akan nggak lepas yang namanya teknologi ini, Iya. ya kan Ki. Kira-kira sejauh apa sih lo memandang teknologi CGI sendiri di Indonesia gitu ya? Masalah CGI ini masalah di Indonesia tuh masalah teknologinya kah atau masalah SDM-nya? Sekarang yang lo lihat? Mungkin lebih ke SDM-nya kayaknya. SDM-nya. Kenapa Iya. SDM-nya? Lo bisa berpandangan seperti itu? Karena teknologi kan sebenarnya udah lama, di luar negeri juga udah ada. Iya. Tinggal kitanya aja kan balik lagi kan. Kayak misalnya apa ya? Contoh kayak saya mau buat sebuah animasi, kadang saya juga kekurangan orang juga untuk ngebuat animasi itu. Perlu orang lagi. Jadi perlu sumber daya manusia juga untuk ngebantunya. Cuma kadang-kadang SDM kita ya itu tadi Ya. belum mumpuni Belum gitu. ngeliat kesana berarti Belum ya. ngeliat kesana gitu. Tapi dari segi CGI sih sebenarnya udah lebih bagus daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Berarti secara teknologinya pun di Indonesia ini udah mumpuni ya. Udah mumpuni Jadi lebih teknologinya. ke orang yang mengerjakannya. Lebih ke orang yang Itu mengerjakannya. opportunity juga kan berarti Masih ya. banyak ini Peluang peluang sih. pekerjaan ya kan. Iya, masih banyak. Berarti kan itu masalah ini juga dong, masalah edukasi lagi, baik lagi. Edukasi lagi, Masalah baik sekolahannya ada atau tidak gitu kan? Iya, ada Untuk Bang. belajar. Ya, karena kan baik lagi kalau misalnya kita ngomongin soal edukasi yang sifatnya teknologi, otomatis kan ngomongin soal namanya pricey. Benar. Ya kan, harga yang mahal. Kayak kalau kita lihat tadi kan lu sempat sampaikan juga bahwa kalau misalnya mau sekolah di satu sekolahan yang basic 3D itu kan butuh biaya yang mahal. Iya, saya sempat ada cerita juga. Saya nggak sebut namanya siapa, tapi dia cerita dia sekolah di SMK. SMK-nya ini katanya sih 3D, cuman sayangnya aja dia udah kayak 3 tahun, cuman baru 3 Ilmunya bulan nggak ada. doang belajar 3D. Sebelumnya dia nggak belajar 3D. Dan belajar 3D-nya pun dari YouTube ternyata. Bukan dari sekolah tersebut. Bukan dari sekolahnya ya. Jadi guru itu kayak kurang ini juga, kurang paham dari dunia 3D juga ya. Ini nggak semua sekolah sih. Cuman ini cerita yang saya dapat seperti itu. Iya, iya. Jadi sayang banget mereka bayar sekolah, tapi sekolahnya cuman udah lihat tutorial YouTube. Balik lagi Berarti- ke YouTube lagi. Berarti harapan lo apa Ki? Iya. Untuk ngelihat kondisi seperti ini? Karena kan kalau gue ngeliat dulu sih ada beberapa orang-orang yang emang bikin CGI dulu kan gue sempat juga saat di industri itu emang satu dulu kendala di masalah teknologinya, nggak kayak sekarang ya kan, nggak sekarang kayak nonton YouTube selesai banyak bikin tutorial, bahkan jangan gitu deh kita ngomongin orang yang mau jadi DOP aja bisa dari YouTube loh. Ya kan, karena tutorial set lampu, tutorial kamera segala macam ada di YouTube dan nggak mesti sekolah gitu kan. Walaupun gua nggak membenarkan itu juga. Tapi maksudnya harapan lo apa sih sebenarnya buat industri ini yang dimana lo ada di situ, lo nyari duit di situ juga, lo pasti someday akan besar di situ juga. Harapan lo sendiri apa itu buat CGI? Ya harapan saya sih udah pelan-pelan udah mulai tercapai sih ya, karena CGI di Indonesia udah bagus banget bisa dibilang, nggak seperti yang dulu-dulu lagi. Cuman yang saya harapin mungkin dari segi edukasinya yang lebih diperbaiki lagi dan pemerintah mungkin lebih mendukung lagi soal sertifikasi. Karena waktu zaman dulu 2020 itu ada sertifikat dari BNSP, dari Backcraft. Sekarang namanya Backcraft. Sekarang udah nggak ada kan Backcraft-nya kan. Nah itu dulu Backcraft tuh bagus itu, ngedukung banget industri kreatif, betul. itu orang-orang 3D pada ngumpul gitu. Saya harap sih komunitas-komunitas itu lebih terbentuk sehingga ketika komunitas itu terbentuk, nanti bakal ada pekerjaan yang masuk di sana sih. Iya. Nah kalau ngomongin tadi lu kan juga punya istilahnya sekolah. Oh iya, juga ada ya khusus. khusus ya, ada khusus gitu. Dan itu bisa ceritain nggak misalkan kalau ada teman-teman yang gue udah tahu nih basicnya tapi gue pengen ngembangin lagi yang dengan tadi lu bilang kalau gue sekolah di kursus atau nggak sekolah di tempat yang besar, biaya besar juga. Tadi kan lu bilang kan menyinggung bahwa kayak ya lu kursus tempat gue secara biaya nggak begitu gede. Nah itu kira-kira apa aja sih yang didapat? Iya, jadi ini kursnya udah lama tapi masih jalan sampai sekarang. Masih jalan ya? Masih jalan sampai sekarang. Lebih ke videonya kelas online. Jadi udah saya buat videonya. Oke. Total saya lupa ada berapa 70 video kalau nggak salah dengan durasi 7 jam. Kurang lebih 7 jam. Saya lupa berapa video. Tapi di situ saya jelasin gimana workflow saya, cara kerja saya dalam membuat visual effects from zero to hero. Itu harga kelasnya 280.000 doang. Itu udah bisa diakses seumur hidup dan bisa diakses di purwalenta.com sih.
Purwolenta.com. Di itu ada Discord-nya di sana, jadi bisa nanya-nanya atau mungkin pamer karya di sana. Biasanya saya bakal ngasih masukan atau kritik gitu sih. Jadi mereka yang masuk sini pun punya perkembangan dari segi ilmu dan skill. Karena biasanya kalau lu sendiri satu project itu butuh tim tuh berapa orang sih untuk memegang satu project? Project rata-rata saya butuh 4 sih. 4 gitu. Ada yang modeling, ada yang animator, ada yang rendering gitu. Termasuk saya. Jadi 4 sih. Nah tuh, bayangin nggak? Banyak Rizky yang lain, tapi orangnya tuh nggak ada. Karena tadi kan kalau Rizky bilang kan, secara SDM-nya kan minim banget ya. Misalkan orang itu doang, bisa dicaplok sama yang satu, itu mau nyaplokin nggak ada nih. Nah mungkin teman-teman bisa juga tuh mulai belajar ya. Iya, siapa tahu mau ada yang mau magang di saya, kirim aja emailnya ke saya. Emailnya tertera di sini. Kalau secara community, sekarang juga ada bentuknya, ada terbentuk nggak sih? Misalkan teman-teman yang kayak tadi, misalkan udah belajar, tapi gue nggak punya teman, gue pengen masuk komunitasnya. Itu dari lu sendiri punya komunitasnya nggak untuk teman-teman gabung gitu? Kalau komunitas saya sih ada dari by kelas online ya. Jadi kayak orang yang daftar kelas online saya itu masuk ke grup Discord gitu. Ke grup Discord yang memang tadi saya bilang bisa komunikasi ya? bareng saya atau minta kritik, saran dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak fotografi atau enggak komunitas pencinta musang, misalnya gitu kan ada tuh community-nya kan. Iya kan? Ada. Ada kan? Musang lah gitu ya. Musangking. Durian. Oke. Idola lu siapa sih? Ketiga idola lu dalam bikin CGI? Idola dalam bikin CGI. Wah, siapa ya? Sekarang udah nggak ada sih kayaknya ya. Kalau dulu mah ada. Cuma Dulu siapa? Dulu mungkin ada Andrew Kramer, mungkin orang editing sih mungkin ada yang tahu Andrew Kramer. Jadi Andrew Kramer itu seorang dari luar negeri, dia ngebuat website video copilot. Dan kalau saya ngomong sih, kalau misalnya teman-teman nonton semua tutorialnya, insya Allah jago After Effects. Insya Allah jago After Effects. Kalau misalnya nontonin tutorialnya, karena itu lengkap banget. Terus ada mungkin siapa ya? Ian Hubert mungkin dari 3D, dia bikin environment dan environmentnya bagus gitu. Yang ketiga siapa ya? 2 aja sih paling. 2 aja. Harus 3 dong, harus 3. Harus 3. Mungkin dulu zaman pertama kali mau belajar 3D, Tara Art. Nah, Tara Art. Tara ya. Iya. Iya. Dulu banget. Gitu sih. Karena kan bisa dibilang dulu Tara Art ya kayak pencetusnya lah. Ya, bikin tutorial 3D gitu ya. Di kontenin, kemudian jadi video juga antara art kan. Iya. Keren. Squad ada yang mau nanya nggak sekali lagi? Terakhir sebelum kita selesaikan. Nif? Kalau inspirasi sama referensi itu biasanya seringnya dapat dari mana? Apakah film nih yang lagi maksudnya strata teratasnya gitu kan CG atau bisa mungkin iklan juga lagi naik gitu, itu dari mana? Nah, kalau kerjaan saya sih ngomongin referensi itu biasa dari agensi atau director udah ngasih referensi. Jadi tinggal 3D itu gimana cara emang achieve-nya gitu. Tapi kalau untuk personal project ya biasanya dari internet aja sih, Pinterest, YouTube, film dari manapun. Tapi kalau untuk kerjaan saya pribadi iklan biasanya director udah ada referensinya sih. Jadi tinggal gimana cara kita ngebuat treatment yang disesuaikan dengan director itu mau gimana. Kayak gitu. Atau kadang ide-ide yang emang spontan aja nggak sih? Spontan ya ya benar-benar. Spontan Oke. Nggak, emang spontan aja. Pagi. Kali. Udah. Spontan gimana? Spontan gimana? Nggak pernah nggak dapat ide-ide yang emang mendadak aja gitu loh. Oh iya. Kalau itu iya biasanya kalau untuk seperti itu untuk kebutuhan konten sih. Konten Instagram atau endorsement dari brand-brand itu baru kita mikirin ide gitu. Mau kayak gimana treatmentnya seperti apa, nyari referensi di YouTube atau film. Gitu sih. Tapi kalau iklan ya tadi saya bilang dari director atau agensi. Tapi emang tetap ya harus ya kalaupun kita buntu ya cari referensi sebanyak-banyak ya di dunia ini luas banget soalnya. Iya, dunia itu luas banget sih. Soalnya kadang kalau lagi di jalan tuh sering liatin jalanan atau rumput. Nih rumput dia polanya kayak gimana ya. Warnanya tuh kalau ke jalan tuh biasa warna kuning doang. Nanti terus dibuat tuh warna kuning doang tuh supaya realistis gitu. Atau kayak dinding tuh biasa dapat baretannya ya kayak gini ya kalau misalnya dekat kursi ya. Jadi kita harus coba ngebuatnya gitu. Jadi pemerhati sih. Tapi emang sebenarnya kalau kita ngomongin industri kreatif ya, semua teman-teman yang kerja di kreatif itu
sebenarnya referensi yang paling mudah itu adalah di sekitar kita. Lingkungan kita ini adalah referensi kita yang paling gampang. Jadi waktu gua dulu sempat belajar film itu, ketika kita punya lingkungan, ketika kita punya kehidupan di lingkungan kita, itu sebenarnya referensi kita untuk membuat sesuatu. Iya. Benar. Bahkan kadang seorang kreator ya sendiri itu suka lupa bahwa karya yang paling bagus itu adalah karya yang diciptakan dari lingkungan dia sendiri, bukan karena dia pengen bikin sesuatu karena orang lain. Dan biasa kayak itu relate banget kan ya. Biasa kalau misalnya di sekitar biasa relate banget sama orang-orang lain. Iya benar, karena view-nya gede gitu. Yang terjadi hari ini itu adalah referensi paling baik untuk dia menciptakan sesuatu. Kayak tamu sebelumnya bikin benda mati jadi hidup. Iya benar. Tonton jadi. Oh iya. Oke. Gitu. Jadi emang tadi tuh ya, kadang kita bisa mendapatkan ide-ide emang yang sifatnya spontan.